Shalom saudara, para pemirsa pelanggan setia pesan 3 menit. Hari ini saya sangat gembira, terus terang saya gembira sekali kehadiran daripada hambanya Bapak Pendeta Sugeng Prasetya SPD STH MD. Iya, panjang ya. Iya. Beliau adalah pimpinan gereja dari Gereja Kristen Jawa Klaseman di Klaten, begitu ya Pak ya? GKJ Klaten. GKJ Klaten. Senang bertemu dengan Bapak Sugeng ya. Karena Bapak salah satunya adalah pengkhotbah yang saya sangat sukai. Oh ya? Saya sudah mendengar khotbah Bapak beberapa kali. Oh begitu ya? Ya, pertama kali waktu ada pemakaman di salah seorang tua yang kita dampingi bersama-sama itu. Sampai saya ingat tanggal itu kalau nggak salah 22 Desember atau 23 Desember. Saya sudah lupa Ibu. Iya. Nah, kemudian juga pernah berkhotbah di ada acara gabungan gereja-gereja kalau nggak salah di GPDI Canan. Oh Canan ya, Natal kalau di Canan. Ya, Natal. Belum lama itu. Lalu yang terakhir khotbahnya tentang Yehezkiel pasal 48. Tentang air yang mengalir dari bait Allah. Nah, kemampuan Bapak untuk menyeberangkan konteks Alkitab yang memang Alkitab syarat dengan buku-buku cerita-cerita tua, dan kadang-kadang orang memang tidak menyukai baca Alkitab. Tetapi ketika Bapak mengkhotbahkan itu, saya sampai ingat bagaimana Bapak menghubungkan itu di awal pandemi ya Pak ya? Iya, kurang lebih. Di mana firman Tuhan itu sangat menginspirasi bahwa sebagai orang percaya kita akan seperti sungai yang mengalir dan bisa mendatangkan berkat gitu Bapak. Puji Tuhan. Nah, saya mau tanya Pak, Bapak ini sebetulnya cita-cita awal memangnya mau jadi pendeta atau jadi orator atau mungkin seorang motivator atau mungkin penulis skenario? Bagaimana Pak? Ya Bu Sarah, Bu Pendeta, ini luar biasa sekali ya, berkesempatan untuk diberi ruang sharing ini ya. Ya, saya senang sekali ini dengan kesempatan yang Ibu berikan. Saya pikir ini bagi seorang pendeta adalah ruang ini ya, ruang yang diperlukan ini ya Bu ya. Betul. Ruang dari hati ke hati, menggunakan media tayangan Ibu pesan 3 menit. Ya. Tapi ini juga bukan hanya pesan maaf dikata untuk jemaat secara keseluruhan, tapi juga bisa pesan untuk sesama seperjuangan, sesama profesi, sesama panggilan Ibu ya. Ini saya pikir menginspirasi. Oke, saya langsung tertuju kepada apa yang Ibu sampaikan. Bu Sarah ini pemuji yang baik ya, dan juga pemotivasi yang baik. Oh, kita yang ngomong sudah lupa, Ibu masih mencatat sampai tanggalnya. Ya, dan itu luar biasa. Saya seperti disirami, Bu. Saya pikir saya khotbah, saya pelayanan itu ya sudah begitu saja. Tetapi ternyata sebobot Ibu Sarah memperhatikan itu dan mencatat itu sebagai sesuatu yang memberi pesan dan menginspirasi sesuatu ya. Lalu Ibu bertanya, apa cita-cita saya? Waduh Bu, malu ini ceritanya. Jadi saya kanak-kanak itu, cerita dikit boleh ini Bu ya, agak cerita jauh karena bilang cita-citanya dulu apa gitu. Saya kanak-kanak dulu itu bangun pagi senang dengarkan radio karena belum ada WA, belum ada ini ya, tahun 70-an ya, belum ada ya. Jadi saya senang dengarkan radio pagi, satu-satunya yang bisa diputar radio ya nggak banyak channel, hanya RRI. Dan pagi itu isinya adalah Suluh Tani. Menginspirasi Bu. Saya pengen jadi penyuluh pertanian, itu cita-cita saya. Penyuluh pertanian. Karena asik gitu ya, di situ Suluh Tani. Lalu nanti nyetel TV ya, TV-nya hanya satu, TVRI. TVRI regional Jogja itu beruat-beruat, TVRI nasional lebih beruat gitu, karena pancarannya jauh. Yang paling saya suka juga acara sama, Suluh Tani. Jadi kalau ditanya, cita-cita saya dulu pengen jadi penyuluh pertanian. Itu aja. Iya, tapi bagaimana Bapak bisa dari penyuluh pertanian malah jadi pendeta itu ya? Ya, kalau penyuluh pertanian itu memberi cara untuk nanam ya. Tapi sekarang penyuluh jiwa ya, bagaimana menanamkan Injil di dalam nama Yesus yang percaya diselamatkan. Itu yang saya tanam. Dan itu lebih bersemangat daripada saya mengajarkan bagaimana menanam padi atau menanam jagung ya. Ternyata ini yang Tuhan mau, saya menjadi penyuluh yang lebih dari sekedar tanaman. Luar biasa. Menanamkan benih
keselamatan. Ya, semua yang mau percaya Yesus selamat. Itu yang sedang saya suluhkan kepada setiap orang. Amin, luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Jadi saya jadi ingat seperti kisahnya Simon Petrus ya Pak. Simon Petrus itu menjadi penjala ikan, kemudian Tuhan katakan, come on, ya berubah jadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi Bapak itu memang kayak seperti diarahkan, Tuhan sudah menaruh sesuatu di situ ya. Jadi berpikir menyuluh para petani, ternyata menyuluh begitu banyak isi dunia ini dengan Injil. Luar biasa. Oke, lanjut ya Pak ya. Saya gini, biasanya ya Pak, orang itu kalau memandang profesi pendeta itu kan semuanya harus sempurna, pokoknya nggak boleh salah ya. Padahal rocker juga manusia. Nah, pertanyaan saya ke Bapak kan sudah melayani 16 tahun ya, udah eksis, sudah survive gitu. Kira-kira bagaimana cara Bapak? Mungkin orang juga pengen belajar ya, gimana Pak Sugeng bisa punya daya tahan yang luar biasa, bisa menghandle, tetap menjaga marwah seorang hamba Tuhan, tetapi pada satu sisi bergumul dengan kelemahan kita sebagai manusia, ya, kerapuhan kita, ya itu dia. Yang maksud saya adalah kita sedang berbicara tentang sisi rapuh kita sebagai pendeta, ya. Gimana Bapak bisa menghandle itu dan bisa tetap kuat? Ya, saya tidak bermaksud mengeneralisir, tapi mungkin ini representasi ya Bu ya, yang saya rasakan ini ya, bahwa salah satu kegamangan kita sebagai pendeta adalah ketika standar tertinggi itu yang dikenakan kepada kita ya, standar moral, standar intelektual bahkan gitu kan. Jemaat inginnya pendeta itu ya tahu segalanya, benar dalam segalanya dan sebagainya. Menjadi beban awal mula, menjadi sesuatu yang bukan saya lakukan dengan nyaman untuk menjawab standar yang ada dari jemaat atau dari khalayak atau dari umum. Seorang pendeta pasti sempurna dalam hal ini, pasti tidak akan bersalah dalam hal ini. Semula itu beban, sehingga 2 tahun menjalani pertama itu berat badan saya hilang itu. Karena merasa tidak bisa memenuhi ini, nggak bisa mencapai ini, bahkan malu, bahkan ragu dan seterusnya. Tapi akhirnya ya oleh pergumulan dengan Tuhan secara karib, bertanya kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, akhirnya itu tidak kita tempatkan sebagai sebuah tuntutan, tetapi itu sebagai sebuah alat bantu. Ya kalau tidak di frame seperti itu, ya bagaimana kita nanti menjaga kualitas hidup kita sebagai seorang pendeta atau sebagai seorang hamba Tuhan itu. Jadi kita terima aja itu sebagai keuntungan. Untung mereka memasang standarnya tinggi. Coba kalau seorang pemimpin rohani atau pendeta itu, udahlah sembarangan sajalah, siapa saja bisa. Waduh, itu ampun-ampunan deh kita kayaknya. Dengan diberi standar tinggi saja, banyak yang dalam tanda petik tidak bisa mencapai atau memenuhinya, dan itu bisa menimbulkan kekacauan. Bagaimana kalau standarnya direndahkan? Semakin situasi gereja menjadi seperti kayak apa, hamba Tuhan sendiri mengerjakannya dengan situasi apa. Jadi ada secara nilai manusiawi itu berat Bu, tuntutan untuk bisa standar tinggi tanpa bersalah dalam segala hal, harus selalu tampil prima dan baik dalam segala hal. Tapi kita sudah bermetafora, tidak menempatkan itu menjadi beban, itu kuncinya. Tapi menempatkannya itu sebagai salah satu alat bantu supaya kita sadar terus, oh berarti saya memang harus itu yang harus kita capai atau kita tuju dalam mengemas kualitas kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Lepasnya beban di situ Bu, ketika tidak menempatkan itu sebagai tuntutan, tetapi menempatkan itu sebagai alat bantu, iya alat bantu untuk menjaga kita gitu. Walaupun memang tidak mudah, ya. Itu sangat luar biasa ya guys ya, sangat luar biasa. Saya senang untuk bagian yang Bapak katakan, jadi mengubah pola pikir dari sebuah beban menjadi alat bantu. Jadi itu memotivasi karena dengan standar, dari tuntutan berubah. Iya, standar itu tinggi justru memotivasi kita untuk benar-benar bisa fight, ya bisa berjuang gitu ya, sangat luar biasa. Jadi Bapak juga pernah mengalami tahun-tahun yang merasa tidak bisa gitu ya, tidak mampu ya. Tidak cukup sebentar, cukup lama dan bisa menjadi seperti pola berulang pada titik tertentu muncul lagi pergumulan seperti itu. Gitu. Padahal saya itu terus terang loh Pak, saya kalau lihat jenengan itu saya selalu menganggap ya seorang pendeta yang
patut saya teladani ya. Maksudnya begitu kuatnya ya, dan juga ya jadi ya puji Tuhan lah ya, bahwa di sini kita melihat bahwa semua kita juga berjuang ya, bergumul dengan tahun-tahun pertama dalam pelayanan memang itu sulit sekali. Saya pernah bertemu dengan seorang pendeta juga yang dulu merupakan pemula yang merintis gereja Sidang Jemaat Allah di Klaten, namanya Pak Tubalawoni. Ya, saya belum ada di sini juga, pasti Bapak belum ada. Dari Ambon. Ambon. Ya, dan dia istrinya waktu satu kali saya pulang ke Ambon dengan beliau, dan beliau ngomong gini ke saya, istrinya mengatakan, Sarah, melayani Tuhan itu adalah pekerjaan tersulit tapi termulia. Betul, setuju. Luar biasa. Amin. Ya, memang benar sangat mulia karena ini menyelamatkan orang-orang dari kebinasaan. Tersulit karena ya itu tadi, memang kita ditempatkan di posisi di mana kita harus menjadi teladan dalam segala hal. Oke, nah sekarang kalau Bapak bisa menghadapinya seperti itu, jadi melihat tantangan, Bapak bukan lagi sebagai sebuah beban, tapi seperti suatu dorongan motivasi ya, untuk alat bantu untuk membuat Bapak lebih berjuang ya. Nah kalau misalkan gimana Pak, Ibu dan anak-anak kira-kira enjoy nggak? Atau mungkin ibu bilang, aduh aku tuh senang banget ya dapat suami pendeta dan anak-anak happy gitu, barangkali mungkin merasa bangga atau gimana Pak? Ini kaitannya dengan keluarga ya. Sebelum menjawab itu Bu, saya jadi ingat waktu itu ada pendeta sepuh membimbing kami para calon pendeta masih vikaris gitu ya, mengilustrasikan kembali antara tuntutan tertinggi, lalu kesanggupan kita mengerjakan dan sebagainya. Itu Pak pendeta sepuh ini mengibaratkan menjadi pendeta itu bisa ibaratnya seperti seorang yang naik pohon kelapa yang tinggi, tidak ada pegangan apa-apa, harus selalu tambah tinggi dan tambah tinggi. Ya, kalau sampai suatu ketika tidak, bahasa Jawane, ora tiba, tidak jatuh dari ketinggian, tetapi hanya turun saja. Ya, misalkan ini ketinggiannya naik 7 meter, kebetulan itu lengah sedikit, ada angin atau apa itu, turun saja, itu sudah pasti membuat kamu luka. Pohon kelapa coba bayangkan, kita terpelosot dengan memegang pohon kelapa. Apalagi kalau sampai jatuh, pasti ada kehancuran yang risikonya itu luar biasa. Tapi bagaimanapun kamu harus terus naik itu, tidak boleh itu posisinya itu ada di bagian terendah. Seorang pendeta harus selalu naik, itu tuntutan, ekspektasi itu selalu tertinggi. Padahal dituntut tinggi itu kalau ada lengahnya saja, tidak sampai jatuh, itu sudah membuat terluka-luka dari yang naik tinggi ini. Dia gitu sangat ya. menginspirasi. Itu Bu, ilustrasi ya, ilustrasi dari Pak Pendeta sepuh itu, dia hanya mengatakan bahwa itulah antara kamu ditempatkan tinggi, ada simbol bahwa itu adalah kemuliaan, itu kehormatan, tapi di sisi lain kelengahan kecil pun sudah melukai, apalagi kalau sampai jatuh. Nah, saya sebagai pendeta pernahlah Bu, tidak sesuper yang Ibu pikirkan atau Ibu bayangkan. Enggak Bu, enggak. Saya juga bisa dan pernah jatuh, lengah, berlaku salah, bahkan bisa jadi berlaku dosa. Tapi sekali lagi keteladanan hidup kita itu bukan hanya hidup kudus kita, tapi bagaimana ketika kita dalam kelemahan, ketika kita dalam keberdosaan, cara kita pulih dan menyelesaikan dengan Allah secara baik dan benar sesuai kebenaran firman Tuhan, itu juga teladan. Maka Daud rela dituliskan jatuhnya dengan Bathsheba. Iya, luar biasa. Ya kan? Petrus rela dituliskan bagaimana dia harus 3 kali ketemu berkata itu aku tidak kenal Yesus, ya, sampai seorang wanita dan ayam pun mengingatkan dia. Itu malu sekali loh Bu, itu Bu. Ya. Kalau saya bayangkan jadi Petrus pun ya sehebat Petrus. Iya, betul. Apalagi hanya sebatas sugeng ini, banyak dosanya, banyak salahnya, banyak lemahnya. Tapi saya merelakan kalau itu mau dipakai Tuhan menjadi sarana contoh berdamai kembali dengan Tuhan, menyelesaikan dengan dewasa, menyelesaikan dengan sesuai apa yang Tuhan inginkan ketika seorang itu jatuh ke dalam dosa. Biarlah itu menjadi inspirasi yang berdosa, bukan semakin berdosa, tapi beranilah menyelesaikan seperti pengalaman yang kita alami. Itu memaknainya. Lalu tadi di clue pertanyaan Ibu yang gimana dengan keluarga dan seterusnya. Mau berangkat ini tadi saya coba ya, tanya anak saya dan sebagainya. Nak, kalau jadi anak pendeta itu, saya nggak tahu kalau nanti arah pertanyaannya Ibu
akan menjadi jawaban bagi pertanyaan Ibu gitu ya. Kamu itu pernah berpikir negatif, merasa rugi enggak gitu ya? Dia jawab dengan jujur ya, sekali waktu iya ya Pak, sekali waktu iya gitu ya. Contoh keruginya apa itu gitu sambil gurau gitu ya. Misalkan teman-temanku itu kalau diajak nongkrong ngafe atau angkringan itu ya mereka santai aja, nggak ada penghalang apapun. Tapi kepada saya 8:30 menuju jam 9, kamu ini cepet dianterin pulang loh, anaknya Pak Pendeta loh ini ya gitu ya, anaknya pendeta loh ini, jadi nongkrongnya jangan malam-malam gitu loh Pak gitu ya, dan seterusnya. Mungkin ada banyak berguna ya, oke lah, tapi secara umum mereka happy, mereka bisa banyak belajar. Untung aku lahir di tengah keluarga pendeta ya Pak ya, kalau enggak masalah ini mungkin cara menyelesaikannya berbeda, tapi aku ketimpa masalah ini atau menghadapi masalah ini, struggling dengan pergumulan hidup sebagai anak muda, kok pendekatannya papa mama ini aku terima beda sekali dengan teman-temanku yang bergumul dengan hal yang sama. Itulah kurang lebih. Jadi ada manisnya, plus minusnya ada kecutnya, gitu ya. ada manisnya gitu. Ya, ada nggak sih Bapak yang punya cita-cita jadi pendeta besok? Secara eksplisit belum. Perubahan itu terjadi. Masa kecil anak saya yang pertama sempat setengah 11 malam saya belum pulang itu dia nunggu saya dan dia meminta waktu, hanya bertanya, panggilan itu apa Pak? Tapi oleh waktu dan sebagainya lalu dia masih bergending lagi ya, biar nanti Roh Kudus yang nyentuh hatinya ya. Betul ya, perubahan bisa terjadi. Bapak, sebelum kita akhiri saya masih ada satu pertanyaan. Bapak posisi saat ini juga adalah penasehat dari Forum Kerjasama Gereja di Klaten ya. Nah, apa kira-kira kendala yang Bapak lihat dihadapi yang menghalangi terjadinya kerjasama antar gereja dari berbagai aliran denominasi, dan kira-kira harapan Bapak ke depannya apa? Oke, itu bagian kerapuhan utama seorang pendeta. Kerapuhan, ini. Ya. Jadi gereja itu jemaatnya saya yakin semua senang menjadi satu di dalam tubuh Kristus sekalipun denominasinya banyak. Tapi terkadang itu kerapuhannya ada di saya ini loh Bu ya, ada di pendeta-pendeta ini loh ya, merasa popularitas kita akan turun kalau jemaatnya terambil yang lain dan sebagainya, ataupun dilayani yang lain dan sebagainya. Ketersinggungan rasa manusiawi kita ya, ketika di rumah sakit tercatat orang itu jemaat gereja A, tapi di rumah sakit pendeta yang ada di gereja A itu 5 menit di belakang dari pendeta yang lain kebetulan masuk berdoa di situ. Kenapa yang ada di hatinya? Jujur Bu, ini saya akoni, saya pernah jatuh di hal itu, tapi saya sudah memutuskan tidak mau lagi seperti itu. Mau didoakan 100 pendeta, saya senang, itu berkat Tuhan untuk jemaat itu. Lalu relasi, itu tidak akan terbayar oleh apapun kalau kita itu membangun relasi baik dengan jemaat kita. Nggak akan semudah itulah hanya dengan 1-2 hal lalu akan terjadi. Jadi kegamangan kita Bu untuk bisa menciptakan kebersamaan itu bukan jemaatnya yang tidak mau diajak bersama, hidup dalam kebersamaan sebagai saudara di dalam tubuh Kristus, tapi lebih kalau para pendeta masih hidup dalam kerapuhan dirinya ya, mereka masih ingin dianggap sebagai yang paling ya, tidak boleh ada intervensi dari 1-2 yang lainnya dan sebagainya, itu akan menjadi penghambat. Nah, lewat pesan 3 menit inilah Ibu sudah bikin sesuatu yang menyelesaikan PR besar itu, saya kira ya. Ya, luar biasa. Jauh loh Bu, ini kutub utara denominasi dan kita ini ya. Kami sangat devosional dengan budaya Jawa dalam penyembahan kami ya, mendayu-dayu dan sebagainya. Ini bisa ketemu dengan teman-teman yang sangat karismatik ya. Ibu karismatik juga ini ya. Gereja Ibu termasuk denominasi dengan menghidupi gaya kehidupan bergereja yang karismatik. Ayo Bu, bikin lagi Bu, media-media lain. Iya, oke. Nggak usah bicara tentang teologi, nggak usah bicara tentang itu dulu. Betul. Tapi kita bicara tentang hati kita. Bahwa kita ini sama di mata Kristus, kita itu hamba loh Bu ya. Nggak ada yang lebih dari yang lain. Sangat luar biasa guys ya. Saya di bagian closing ini benar-benar menyentuh hati saya. Saya tidak mengira bahwa jawabannya akan seperti itu. Bahwa beliau ternyata melihat bahwa memang ternyata begitu ya. Dan nggak munafik lah bahwa kita semua mungkin para pendeta akan bergumul dengan perasaan itu. Ketika jemaat pindah dari sini ke tempat lain mengikuti yang bagi dia lebih menarik untuk dia. Tapi satu hari saya bersaksi Pak, kami mengalami hal-hal itu sedemikian rupa dan berkali-kali. Bahkan rombongan Pak, rombongan yang keluar rombongan, dan sejujurnya itu sakit.
luka ya. Tetapi satu hari Tuhan mengajari saya bahwa what's wrong? What happened with you? Bahwa dia cuma keluar dari gereja tapi dia tidak pernah meninggalkan aku. Bahwa dia meninggalkan kamu tapi tidak meninggalkan aku. Dia masih mengikuti aku, berhenti mengikuti kamu. Dan sejak itu Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berpikir secara berbeda. Jadi hal mengklaim itu jemaat Filipi, itu jemaat siapa? Kedepannya dengan tantangan metaverse, saya kira gereja sudah tidak bisa dibatasi dengan tembok. Ya, energinya terlalu mahal Bu untuk membayar seperti itu. Itu sangat luar biasa loh Pak. Saya nggak ngira Bapak jawabnya justru ke situ. Ya. Jadi itu telah menyingkapkan kerapuhan kami semua sebagai hamba Tuhan. Jadi jemaat itu umumnya bisa, tetapi kita yang sulit. Terima kasih banyak Pak Sugeng Prasetya, ini sangat luar biasa. Saya berharap Bapak lain waktu kita akan ketemu bincang-bincang mungkin dengan keluarga. Baik guys, pemirsa setia Pesan 3 Menit, terima kasih untuk sudah mengikuti kami. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pendeta dan kepada kalian semua yang menonton. Semoga memberkati dan doakan kami, doakan para pendeta, doakan semua orang Kristen di Klaten. Tuhan memberkati kita. Bye-bye.